Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlina, calon guru penggerak angkatan 11. Berikut adalah modul 11, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun atau among. Terdiri dari 1. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Sistem among adalah metode mengasuh anak berdasarkan asih dan asah. Asih pembelajaran berfokus pada kasih sayang, simpati, dan empati, serta asa berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tuwodo, di depan memberi teladan, Imadyo Mangun Karso, di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. 2. Merdeka. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Merdeka yang ditandai dengan sikap, tidak terperintah, berdiri dengan kekuatan sendiri, cakap dengan tertib. 3. Berhamba pada anak. Pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Setiap anak yang lahir sudah membawa kodratnya, yaitu watak bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya, namun masih dalam keadaan samad atau belum tampak, belum cukup muncul. Dengan pendidikan yang menuntun akan memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. 4. Budi pekerti. Pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Cipta merujuk pada kreativitas dan inovasi, rasa mengacu pada kepekaan terhadap nilai-nilai moral, karsa merujuk pada imajinasi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Pendidik adalah petani kehidupan. Pendidik adalah petani dan anak diibaratkan tanaman. Pendidik harus memperlakukan anak sesuai kebutuhannya. 5. Kodrat alam dan kodrat zaman. 1. Kodrat alam, sifat atau bentuk lingkungan murid tinggal. Kodrat zaman, isi dan irama zaman atau peradaban dalam pendidikan. 2. Bermain sebagai kodrat anak. Pendidikan hendaknya memperhatikan kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, anak merasakan kegembiraan yang akan membekas dalam hati dan pikirannya. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul 11 dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas. Sebelum mempelajari modul 11, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di kelas, pembelajaran yang saya lakukan hanya dengan transfer materi. Hal ini saya lakukan karena memiliki anggapan bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter dan kebutuhan murid. Penilaian diambil hanya berdasar pada tugas-tugas yang diberikan kepada murid. Ketuntasan hasil belajar berdasarkan pada penilaian hasil ujian. Dan merasa gagal ketika banyak murid yang mendapatkan nilai di bawah standar. Setelah mempelajari modul 11, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, serta mengikuti kegiatan LMS, saya memahami bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya tentang transfer ilmu dari guru ke murid, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian dalam belajar.
Dengan cara ini, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dan berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Seharusnya saya menciptakan suasana merdeka belajar bagi murid sesuai dengan kodrat masing-masing yang akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas. 1. Melakukan refleksi pembelajaran. 2. Merencanakan dan membuat modul ajar yang dikembangkan berdasarkan hasil refleksi. 3. Menciptakan pembelajaran yang merdeka belajar. 4. Mengimplementasikan nilai kebudayaan dalam lingkungan sekolah untuk menebalkan laku hidup murid. 5. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa menjadi pembelajar yang dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara